Ya, jadi kalau pengen umurnya panjang, rezekinya luas, banyak, ya. Mana falyattaqillah? Pertama takwa kepada Allah. Nah, memang Allah sudah bertanggung jawab. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Allah udah berjanji, orang yang bertakwa udah urusan kami, bahasa kita mah begitu. Saya yang ngasih rezekinya. Urusan yang sulit dimudahkan kalau orang bertakwa kepada Allah. Makanya kita lihat orang-orang yang masya Allah, nggak ada mereka pusing urusan dunia, itu nggak ada. Ya, karena apa? Udah yakin, Allah jamin. Ya, Allah jamin orang-orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan syariatnya dengan benar, ibadahnya dengan benar, kewajiban semua dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan, udah dijamin oleh Allah urusan rezekinya. Ya, udah tinggal meningkatkan ketakwaan, takwanya bagus, maka rezekinya Allah telah siapkan. Ya. Bertakwa kepada Allah, wal yasir rahimah. Terus silaturahmi deh. Ya, datang. Jangan lagi ada perlunya doang. Ya, kan ada perlunya doang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tumben kemari, ya begitu David, ya, begitulah bang, itu, iya lu kadang-kadang silaturahmi, menjadi itu ya lu silaturahmi ke gua ya enggak, kalau minjem duit baru ada silaturahmi ya, kalau enggak mah boro-boro, ya, kita kadang-kadang silaturahmi udah perlunya doang, ya udah enggak mau ada perlu mau kagak, istilahnya terutama ke orang-orang baik, orang-orang soleh, dia datang. Itu ya datang orang kan begitu. Kalau ada perlu, ada apa, baru datang deh. Ya, kalau sengaja-ngaja kadang-kadang sulit, kadang-kadang dipanggil susah. Ya. Silaturahmi. Ya. Nah ini silaturahmi ini kalau kita lihat orang-orang dulu nih, orang-orang tua kita dulu. Itu biasa Jumat rajin, kadang-kadang dikhususin, pokoknya hari ini harus jalan silaturahmi kan, begitu, harus jalan silaturahmi kan. Nah, itu makanya saya punya kakek tuh Haji Micang begitu, kita tahunya dulu pernah khotib di masjid Awamin di situ, khotib di situ ada tuh Pak Haji udah CB udah tua, yang kagak kenal sama kita. Dari mana saat tinggalnya? Ya kan Pak Haji di sini, saya di Kampung Jati. Oh, lalu anak siapa? Nah, ini orang tua nih. Kalau orang tua di atas umur 70 larinya langsung ke bongkotnya aja nih. Itu saya cucunya Haji Micang. Nah, cucu Haji Micang, wah dicerita baru tuh kan gitu orang ya, baru dia cerita tuh. Dulu nih kakek lu kalau keluar itu Jumat paling belakangan. Jumat itu udah paling belakangan kakek lu. Datang di awal dulu masih diawamin sholat dada, emang masih tua udah awamin barengan 1922 itu. Soekarno juga situ sholatnya ya. Kalau ke daerah Bogor istana mampir ke situ. Itu ngobrol dah tuh. Nah, jadi kalau lo punya kakek itu Jumatan itu keluarnya belakangan. Jadi itu dia langsung dah tuh silaturahmi dah tuh kayak Haji Harun, Ustaz Thohir begitu. Tuh kerjaan ya. Oh, jadi orang tua kita udah nanamin silaturahmi kayak gitu. Nah, jadi masya Allah makanya ya, umurnya berkah, umurnya panjang, ya. Nah ini para jamaah dirahmati Allah, ya terutama takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga silaturahmi inilah sangat penting, ya.
kita bawa, kita tenteng keluarga kita kenalin sama orang-orang baik. Makanya setiap ada pengajian kita mau ziarah ke orang-orang baik, bawa anak kita. Itu silaturahmi ke orang alim, bawa anak kita ikut biar mendapatkan keberkahannya, ya gitu. Ke orang tua, ke kakeknya bawa, penting soalnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf taqiyun masari usu. Pekerjaan yang baik yaitu takwa, dan takwa ini masarisu, mencegah perbuatan yang buruk, ya gitu. Jaga melawan perbuatan yang kurang baik. Wa shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Dan sedekah sir, ya, sir artinya nggak ada yang tahu, bahasa kita itu sir, hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tangan kirinya aja ya nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Sedekah sir tutfi'u ghadabar rabbi, ya, sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah dengan sedekah. Ya, ibadur rahmat, yang Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada seorang hambanya karena perbuatannya, terus dia sedekah, nggak jadi, nggak jadi. Allah senang, ya, karena Allah paling senang sama orang-orang yang sedekah, apalagi sedekahnya nggak ketahuan orang. Ya, itu yang itu. Nggak tahu siapa yang ngasih, tahu ada, ya. Ini banyak terjadi. Di antaranya mungkin Aibana kenal di Kebun Nanas. Ini saya juga dapat cerita dari orang sono, ya. Dikenal Habibnya Ali Lubi, ya, di jamaah. Itu salah satu daripada manaqib beliau. Jadi di daerah situ tuh kalau janda-janda gitu, tiap pagi ada aja yang nganterin sembako, tapi nggak ada yang tahu, kagak ada yang tahu siapa yang ngasih, ya. Begitu aja tuh, itu berjalan, ya, bukan sehari dua hari, bertahun-tahun seperti itu, nggak ada yang tahu siapa yang naruh. Pas meninggal ya Allah ya meninggal, udah nggak ada lagi. Itu, oh ternyata sama ini beliau yang suka nggak ada yang tahu. Ya. Dulu waktu kita lagi ngaji ini di Asmin, ada habaib dari Hadrami pas sebetulnya ngaji pengajian Habib Hamid. Itu kita lagi dengerin tuh, Masya Allah, ini sedekah sir, ya. Jadi ada seorang ulama itu bermimpi ketemu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan salamku pada Fulan bin Fulan. Ya. Dicari nih 5 ulama nih, Fulan bin Fulan. Nongkrong di warung pojok. Dia lagi begini, biasa dia tuh lagi nyetun, ya enggak, lagi ngopi. Dalam hati, masa iya Rasulullah kayak gini disalam, ya. Berarti kita mau orang fasik, ya enggak? Iya, ragu-ragu nih, ya, enggak jadi. Terus malam kedua mimpi lagi, bilang lagi, salam sama orang itu dari kami, kata Nabi, ya. Sampai 3 kali. Akhirnya dia tengin. Ngobrol itu, ngobrol. Ente punya amalan apaan? Agak punya amalan apa-apa. Biasa aja orangnya, orang kerja, bukan orang-orang yang ini di masyarakat biasa aja, bukan orang bukan orang istimewa, orang kerja. Ya, biasa 5 waktunya, kadang-kadang tepat, kadang-kadang kagak.
sering nongkrong apa gitu. Dikorek akhirnya dicerita, dan sampai saat ini masih dijalankan gitu. Saya punya tetangga ya, saya kebetulan nih tetangga lakinya meninggal, berarti dia punya tetangganya janda sama anak yatim gitu. Akhirnya saya punya niat, separuh hasil kerja saya ya saya bagi dua gitu. Saya bagi dua buat istri saya separuh, ya separuhnya saya bagi dua lagi buat diri saya sama orang itu. Dan dia nggak tahu, sampai saat ini dia nggak tahu siapa yang ngasih duit. Setiap gajian taruh di tempat ini, udah setiap gajian begitu aja ya. Dan itu berjalan bukan setahun 2 tahun, sampai saat ini nggak ada yang tahu. Dibuka juga dia itu. Wah, pantas kalau begitu ya. Ternyata dia punya sedekah sir ya, sampai meninggalnya nggak tahu bahwa yang ngasih itu tetangganya sendiri. Nggak diketok nih dikasih, enggak, taruh udah, kagak ada. Sampai hatta bini sekalipun kagak tahu bininya nggak tahu, orang yang janda tersebut nggak tahu siapa yang ngasihnya itu. Oh, ternyata inah rusyah sedekah sir. Sampai Rasulullah menitipkan salam kepada orang tersebut, lalu diceritakanlah tentang mimpinya. Di situ dia menjadi orang yang saleh. Tuh, ya, sedekah sir. Banyak ya, orang-orang yang kayak gitu yang memang nggak mau tahu urusan, dia mau udah keluar gitu aja, ngasih gitu aja ya, nggak ada bahasa disebut nama, nggak ada bahasa sebut, nggak ada, udah ngasih udah kelar jalan ya. Nggak pakai di mesos kagak, nggak pakai di viralin kagak ya, agak ya, pokoknya yang tahu dia sama Allah udah kelar ya. Banyak kadang-kadang tuh, paling banyak kalau pas lagi bangunan masjid atau ada yang nyumbang berapa kita agak tahu ini siapa udah ngasih duit cuma ini sampai 100 sama, agak tahu perusahaan ada juga, dia nggak nyebutin nama ya itu. Kadang-kadang ada yang ngasih sapi nggak tahu namanya, buat kurban, namanya sedekah sir, ya. Dijaga benar-benar. Nah, maka tuh gue berrobi, ya. Jadi itu bisa ya memadamkan kemarahan Allah. Kalau muka nggak jadi, ini sedekah, ya. Wa silaturahmi tazidul fil umur, dan silaturahmi ini ya memanjangkan umur, dalam arti kata umur ini menjadi berkah ya, berkah umurnya. Seburuk-buruknya manusia itu umurnya panjang ya, keburukannya banyak. Itu paling jelek dah tuh, udah umurnya sampai 70-80 tahun masih aja kagak ngekama masjid ya enggak, kagak ngekama pengajian. Lah umur udah 60-70 tahun masih kagak ngeh aja, perasaannya masih muda aja, muda nongkrong. Astagfirullahaladzim, ngapain ya, lagi kayak anak muda pakai jin ya enggak, ini rambut pakai dikuning-kuningnya, udah kayak burung buntul ya, bawa pancingan nongkrong aja tempat pancing, udah 70-80. Ya Allah ya, udah bukan zamannya, ganti zamannya sekarang buat cucunya nangkong pada nih 60-70 udah wal asri ya, nongkrong dah di masjid ya, atau sholat apa pengajian udah ya gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala bila menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik ya, di kala akhirnya Allah kasih dia, berikan taufik hidayah bisa berbuat amal baik itu ya. Ya bagaimana mudahnya kebiasaannya
Kebiasaan manusia itu kan berakar. Segala-gala kan bagaimana kebiasaan. Nah, makanya mumpung masih muda, ya biasain ibadah, biasain hadir majlis, biasain. Jadi ntar kalau udah tua itu enak, ya udah tua itu enak. Karena umur 80 tahun itu Allah udah ngebayar DKI buat dia itu. Umur 70, 80, ya 60 juga udah keistimewaan sebenarnya dari Allah. Ya, punya keistimewaan sendiri dari Allah, makanya gunain dia benar. Umur-umur kalau sudah ya akhir-akhir 60, 70, 80. Ya, udah persiapin banyak. Hidup di dunia kita udah kenyang, taruh deh umur 25 tahun deh gitu. Ya, itu ngejar dunia, masa umur 70, 80 masih istilahnya kenceng banget. Urusan duit masih getap banget rasanya. Emang bener gak sama orang sekarang sama orang dulu mau udah 50 tahun aja juga urusan dunia dikasih sama anak udah. Orang dulu mah ya urusin dulu. Biasa lu mau ngasih gua makan mau kagak terserah lu. Penting tuh lu urusin pada. Ya. Itu. Ya Allah. Nah ini buat nasihat buat kita silaturahmi ini manjangin jadi silaturahmi ini salah satu ya dalam hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sabilul Ittiqa wal Ittiba ya dari sahabat Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah, ada seorang pemuda ya sahabat Nabi bicara sama Nabi. Ini sahabat ya Rasulullah, inna abawaya qad mata. Ya Rasul, orang tua saya udah agak ada dua-duanya. Hal baqiya syai'un ubiruhuma. Masih ada enggak bakti saya nih sama orang tua yang udah kagak ada? Nabi jawab, arba'un, ada 4. Ya. Nabi ada 4 ciri baktinya anak yang berbakti walaupun orang tua nggak ada 4 kata Nabi. Wa du'a'u lahuma adwa'u lahuma wal istighfar. Pertama doain. Tuh ciri anak berbakti itu. Ya. Di antaranya mewariskan kefakiran orang atau anak yang kagak mau ngedawain orang tua, mewarisin kefakiran tuh. Makanya kalau hidup ente susah, ya usaha gagal mulu, pikirin lo jarang doain orang tua tuh. Kayaknya ya kalau pengen berkah sering-sering doain orang tua. Ya gitu, berarti sulit amat hidup ya Allah, main usaha begini kemarin begini pikir yang benar. Nah, jarang ngedoain orang tua, ngewarisan kefakiran. Ya, kalau mau hidup berkah doain, apalagi orang tua udah masih ada, minta doanya orang tua. Kalau nggak ada doain, insya Allah hidup berkah. Ya. Terus wa in qadu ahdihim. Ya, laksanain semua janji-janjinya, wasiatnya, utang-utangnya. Ya, bayarin semuanya. Itu. Jadi anak berbakti nih, orang tua kita waktu meninggal ada apa yang dia tinggalin, wasiatin, ya mungkin dia ada utang, bayarin utangnya. Ya, itu. Ini ciri anak yang berbakti. Jangan diantepin untuk orang tua, jangan banyak dikitnya bayar. Ya, apalagi orang tua masih ada, ya kasih duit buat girang-girangin dia beli sayuran. Kadang-kadang ada anak mau orang tua bareng belanja, ya namanya tuh yang belanja 15.000 bayarin orang tua, enggak banget ya Allah, mertua bareng belanja 20.000 sama mantu, ya orang mah mantu yang bayarin, mertua suruh bayar juga, ya, jangan, ya. bayarin, ya. Yang ketiga diantaranya ya kewajiban ciri anak yang berbakti sama orang tua, ya wabiru asdiqaihim, berbuat baik sama semua keluarganya. Tuh
Ya, jadi kita punya keluarga baik dari pihak bapak kita, bibi, mamang, atau dari pihak ibu kita, berbuat baik sama mereka. Karena itu semuanya keluarga orang tua kita. Kita jatuh keponakannya. Baik. Tuh kata Nabi. Ya, yang keempat wasilaturahmi. Allati la tusalli ila biwasitihima. Ya, menyambung silaturahmi, ya, yang mana nggak bisa terjadi silaturahmi tersebut kalau tidak ada orang tua kita. Artinya menyambung silaturahmi ini apa yang sering dilakukan oleh orang tua kita, sering datang ziarah ya ke rumah orang-orang soleh, ke rumah saudara-saudaranya. Nah, kita ikutin tapak tilasnya. Tuh ciri orang berbakti, silaturahmi juga. Masya Allah, ya. Maka silaturahmi ini terus, ya, kita ajarkan sama anak kita. Sering kita bawa hadir ke tempat-tempat yang baik, ya. Jadi kali gitu, jadi kita mau ke rumah-rumah guru nih, ya, mau lebaran bukan lebaran, tenteng anak kita biar mendapatkan keberkahan, ya. Daripada orang-orang yang sholat yang datengin. Ini sangat penting silaturahmi, ya. Itu sangat penting. Biar jangan sampai ya hubungan kita ini terputus. Ya. Biar ada zauq di hati itu, biar berbekas benar-benar. Karena kalau kita datang sama orang soleh dengan pandangannya, ya, masuk ke dalam hati dia, teringat kita, oh ini masya Allah. Ya. Ini masya Allah berarti ada dalam hati dirinya, ada guru-guru kita, ya, terpandang tuh muka kita, terpancar mata kita, teringat oleh diri guru-guru kita. Itu harapan kita bisa diingat nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Maka silaturahmi termasuk dari bagian cabang keimanan, yaitu yang ke-56, ya. Jadi sekali lagi terutama sama keluarga, sama orang tua. Walaupun ya kita sudah berkeluarga nih, ya, kita udah berkeluarga, udah punya anak, ya. Silaturahminya kalau bisa jangan setahun sekali mau lebaran doang. Ya, datengin orang tua kita. Kan bahasa orang tua begitu. Gua mah istilah datengin lo. Jangan kata lu buat entengan. Lu nggak bawa tentengan, gue udah ngeliat muka lu aja gue udah senang. Tuh orang tua mah, ya, apalagi dibawain tentengan, ya. Orang tua begitu, udah ngeliat cucunya udah senang. Makanya kalau orang tua kita jauh, jangan lupa ngebel, ngasih kabar. Ya, ini mah orang tua udah kayak musuh, jangan ngebel. Ma, bagaimana saya jauh nih, ma kita lagi kerja di Jakarta, mau kita sono di Ternate, Papua, ya istilahnya, ngebel tiap hari. Oh, bisa ngebelnya, ya, tanyain bagaimana kabarnya, ma, alhamdulillah, seneng ma kita kalau dia begitu, ya. Ini mah kagak ada kabar nggak apa sama emaknya. Nah, kita sebagai orang tua juga harus ngertiin sama anak. Kadang-kadang kita rada ngambek juga. Kalau punya anak lagi ngebel, ngasih tahu ngambek, jangan, ngapain pakai ngambek. Ya. Nama anak sudah berkeluarga nih Pak Ibu, kita juga sama harus ngertiin dia. Ya. Kadang-kadang ada orang tua, Pak, gua punya anak, ya 3 bulan aja kagak mau nongok. Gua anak apaan itu? Apa maksudnya? Ya, agak ada untungnya kan buat kita, ngomel kagak ada untungnya, kerugian kan buat anak. Akhirnya anak hidup jadi susah karena orang tuanya udah kata kagak bener. Jangan. Ya, kalau orang tua begitu tuh sifatannya harusnya. Kalau anak kita nggak ngebel, jangan berburuk sangka sama anak. Ini paling agak bininya agak ngasih nih, gue tahu banget tuh, ya, akhirnya suudon sama mantu. Jangan, kita orang tua, ya. Anak kita nih satu kagak ngebel, biasanya ngebel, kita nggak dateng, ya, kita nggak dikirimin, mana kita
ya gitu. Jangan suka kita ngambil inisiatif sendiri, ngomong anak kita orang buruk, ngomong matu kita kagak benar, jangan ya gitu. Doain aja yang baik ya. Ya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Mungkin dia nggak ngeber lagi keadaan repot ya, mungkin dia sekarang nggak ngirimin duitnya lagi kepake buat yang lainnya, beliin ya Allah berkah buat anak saya. Udah, kalau kita nggak bisa begitu Bu, sebagai orang tua ya, apalagi ngatur-ngatur anak udah begini-begini, akhirnya ketika sesuatu yang kita inginkan tidak diberikan sama anak, langsung ya kita ponis anak kita, biasa tuh anak pelit. Lah kemarin kan udah lebih banyak ngirimin, ini kan baru sekali doang agak ngiriminnya, anak langsung disebut pelit lah. Tuh gara-gara matunya itu tahu nggak dikasih sama dia tuh matunya lagi. Jangan, kita orang tua ya jangan punya sifat seperti itu. Kita maklumin anak kita, lebih baik kita doain yang bermanfaat buat anak kita, buat mantu, buat cucu-cucu kita. Dan kan kalau sengsara cucu kita juga ya, kalau sekarang kan anak kita juga. Nah ini jangan sampai seperti itu. Ini buat pribadi kita sebagai orang tua. Dan kalau anak juga harus punya pikiran juga. Oh iya, orang tua kita bagaimana keadaannya gitu. Jadi nggak ada yang namanya suudzon sama anak. Anak juga harus memperhatiin sama orang tua ya. Kalau seperti ini maka keluarga kita akan enak jadinya ya. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah ya, silaturahmi ini jadi cabang keimanan nomor ke-56. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, berkah panjang umur dengan sebab kita silaturahmi dengan guru-guru kita, orang-orang soleh, keluarga kita semua diberikan panjang umur dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Doa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat dahulu waktu cepet banget kan. La ilaha illallah. 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 Amin. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Amin. Alhamdulillah. Yes. Ayo syukran.